semuanya, apa kabar nih? Jadi, terima kasih yang udah ngeklik video ini. Dan seperti biasa, buat kalian yang baru di channel aku, jangan lupa untuk subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku selanjutnya ya. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan ngebacain tentang creepypasta terseram lagi. Tapi di sini aku bakalan ngebacainnya lumayan banyak. Kalau misalnya kalian belum nonton yang part satunya, kalian boleh banget klik icon di atas ya guys. Nah di situ aku bacain sekitar 4 cerita dan itu lumayan panjang-panjang. Tapi di video kali ini aku itu udah nyari ke sumber yang memang ceritanya tuh pendek tapi creepy gitu guys. Jadi semoga bisa banyak ya guys aku bacainnya. Oke, jadi jangan berlama-lama lagi yang ngomongnya, langsung aja kita mulai. Oke guys, jadi cerita yang pertama, maksudnya creepypasta yang pertama itu adalah: malam ini aku tidur sendiri di rumah, menempelkan badanku di dinding kamar, tapi sepasang tangan merangkulku dari belakang. Nah, ini merupakan karya dari Akbar Fadila. Jadi maksudnya kita kayak nempelin badan di dinding, terus tiba-tiba ada yang rangkul kita dari belakang gitu guys. Aduh, kebayang gak tuh? Padahal kita itu lagi tidur sendiri di kamar. Oke, lumayan creepy. Dan ini cuma 3 kalimat doang loh guys, dan udah membuat kayak creepy gitu. Oke, kita lanjut ya, cerita yang kedua. Oke, yang kedua ini adalah: aku tak menyukai kekasih baru ibuku. Dia jahat seperti iblis. Aku memecahkan gelasnya ketika dia minum, mematikan lampu ketika mereka berpesta, bahkan menjatuhkan foto lelaki itu dari atas meja. Tapi ibu tetap tak menghiraukanku. Aku sayang ibu dan ingin memastikan ibu tak mati sepertiku. Ini karya Rizky Muhammad. Oke, jadi dia kayak udah mati gitu guys. Anaknya ini udah mati dan ibunya ini kayak kawin lagi gitu, kekasih barunya. Dan dia tuh kayak nggak setuju gitu. Dan pada saat itu, dia bilang kan dia memecahin gelasnya ketika dia minum, mematikan lampu. Berarti tuh kayak dia itu arwahnya gitu loh guys yang ngelakuin itu semua. Oke, jadi ini lumayan serem. Kita lanjut ke cerita yang ketiga. Aku kasihan pada anak itu yang sudah lama mencari kakaknya yang hilang. Aku pun membunuh anak itu supaya dia bisa bertemu kembali dengan kakaknya. Hal yang sama kulakukan pada kakaknya dahulu. Ini karyanya Bian. Oke, jadi orang yang bilang ini itu merupakan pembunuh dari kakaknya, dan kakaknya itu kan punya adik. Kakaknya itu punya adik, maksudnya itu dia bunuh kakaknya adik yang ia lihat ini. Jadi anak ini itu juga dibunuhnya supaya dia nggak cari-cari kakaknya lagi gitu. Jadi kayak bertemu di dunia lain gitu sama kakaknya. Oke, lumayan. Lanjut ya ke cerita yang keempat. Cerita yang keempat itu adalah: aku adalah penulis. Tugasku adalah menulis cerita pembunuhan dan prosesnya. Tapi yang paling kusukai dalam pekerjaan ini adalah suara jeritannya. By Tata Merka Salsafira. Oke, ini lumayan creepy. Jadi dia kan nulis cerita pembunuhan dan prosesnya. Berarti dia kayak sama aja ngelihat langsung proses pembunuhan itu ya gak sih? Karena dia bilang yang paling kusukai dalam pekerjaan ini adalah suara jeritannya. Jadi dia kayak sambil lihat prosesnya, dia sambil nulis guys. Oke, kita lanjut ke cerita yang kelima. Oke, selanjutnya: aku tidak bersungguh-sungguh ingin melompat dari lantai 2 rumahku, tapi adikku yang lucu telah mendorongku dari sana hingga patah leher. Syukur aku masih selamat. Aku tidak heran, mungkin adikku hanya meniru perbuatanku setahun lalu padanya. Yang sayangnya saat itu dia tidak selamat. Ini karyanya Ade Afandi MC. Oke, aku tahu. Berarti dia ini bunuh adiknya 1 tahun yang lalu dengan dorong dia dari lantai 2 dan menyebabkan adiknya itu meninggal dunia. Dan pada saat itu mungkin arwah adiknya ini mau balas dendam kah atau apapun gak tau. Jadi dia kayak dorong kakaknya juga yang udah ngebunuh dia, dan pada saat itu dia nggak mati tapi cuman patah leher doang. Oke, lumayan creepy ya sudut pandangnya. Oke, kita lanjut ke cerita yang keenam. Yang keenam ini adalah ceritanya seperti ini guys. Semua berawal dari kamar mandiku.
Ya, saat itu aku sedang mandi. Tapi kenapa ayah mengintipku dengan muka kosong di atas loteng? Padahal dia aku sembunyikan di dalam koper. Ini karyanya Krishna Novianti. Oke, berarti dia tuh kayak ngebunuh ayahnya dan dia sembunyiin mayatnya itu di dalam koper. Tapi pada saat dia mandi, dia ngeliat bahwa ayahnya ini tuh ada di atas lotengnya gitu, kayak dalam muka. Kan di sini dia bilang mukanya kosong, jadi kayak tatapannya tuh kosong gitu loh guys, karena kan udah meninggal ya. Jadinya ya tatapannya kosong gitu loh guys, ya ngerti kan guys? Oke, ini lumayan creepy dan ya sudut pandangnya oke lah. Kita lanjut ya ke cerita yang ketujuh. Cerita yang ketujuh ini merupakan, aduh maaf ya guys. Jadi cerita yang ketujuh ini karyanya Krishna Novianto. Tadi Novianti, ini sekarang Novianto ya. Sorry guys, sama guys, Krishna Novianto. Tadi aku salah nyebut nggak ya? Jadi kalau salah nyebut maaf banget ya. Karyanya Krishna Novianto. Oke, jadi ceritanya kayak gini. Aku melihat ponselku, sebuah pesan masuk dari pacarku. Aneh, padahal ponselnya ada di laciku. Oh, aku baru ingat bahwa kedua tangannya masih kusimpan di samping ponselnya. Oh, berarti yang ngechat itu pacarnya yang udah meninggal. Dan karena tangannya itu masih ada di samping ponselnya gitu, jadi kayak arwahnya tuh ngetik gitu guys. Oke, lumayan. Kita lanjut ke cerita yang ke-8. Oke, selanjutnya ini merupakan karya dari Sinatria Diko Prayudi. Aku adalah anak dari orang terkaya di sekolah, bahkan dari daerahku. Terkadang aku mengajak satu temanku yang beruntung untuk ikut jamuan makan di rumahku. Jadi kayak makan sama-sama gitu guys. Sayang, setelah acara selesai, mereka tak lagi pulang ke rumah dan malah menetap di lemari esku. Berarti kayak kanibalisme kah? Karena kayak temannya ini dimasukin ke dalam lemari esnya, mungkin buat dimasak kah atau apapun, atau bahkan dijual. Karena kan dia merupakan anak yang terkaya, jadinya bisa aja kan teman-temannya itu dijualnya supaya dapat uang gitu. Oke, kita lanjut ke cerita yang ke-9 ya. Oke, cerita selanjutnya ini merupakan karya dari Poppy Pratiwi. Minggu depan hasil ujian seleksi Olimpiade akan keluar. Temanku yang bernama Dina berkata jika hasil seleksi menyatakan dirinya tidak lulus, maka hidupnya akan berakhir. Tapi itu hanya omong kosong karena nanti malam lah jadwal kematiannya. Oh, jadi bisa jadi dia ini akan dibunuh atau memang dia ini udah tahu jadwal kematian orang tuh kayak gimana. Tapi kayaknya nggak mungkin sih, mungkin bakalan dibunuh gitu si Dina ini. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya ya. Oke, jadi ini cerita yang ke-10 ya guys. Lekasku masuk dan menyiram dahaga dengan setengah gelas air di atas meja. Jatuh tersungkur, tenganga dan berbusa. Tak kusangka di bawah meja ada ayahku terkapar biru. Astaga, kami menelan racun yang sama. Oh, jadi gelas air yang ada di atas mejanya itu kayak beracun gitu guys. Dan dia juga minum, ayahnya juga minum dan ayahnya itu udah meninggal gitu. Oke guys, jadi ini merupakan cerita yang terakhir ya guys. Kalau kalian mau selanjutnya, part selanjutnya boleh komen di bawah. Oke, jadi ini dia cerita yang terakhir. Itu karyanya Zura El Masri. Mereka selalu menjuluki aku dengan si cupu atau si jelek. Karena aku kesal, aku buat saja mereka dijuluki almarhum. Oke, jadi dia sama aja kayak mau ngebunuh teman-teman yang ngebulinya gitu loh. Oke lah. Oke guys, jadi kayak gitu aja sih untuk creepypasta kali ini. Nah, kalau kalian bayangin dengan yang part satunya, lebih serem yang ini atau lebih serem yang part 1? Komen di bawah ya. Oke guys, jadi sekian dulu ya untuk videoku kali ini. Semoga kalian suka, dan buat kalian yang suka jangan lupa untuk kasih like-nya, komen, dan juga subscribe ya guys di bawah. Oke, dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku selanjutnya. Dan buat kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak. Oke, buat kalian yang mau follow Instagram aku, boleh banget ke deskripsi. Di situ ada linknya, kalian tinggal klik aja. Oke, jadi sampai jumpa di lain hari.